sih pengertian merger? Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru, di mana satu perusahaan tetap berdiri, sedangkan perusahaan adalah merebur dan berhenti beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah. Berarti contohnya mungkin kalau yang saya tangkap ada A sama B sama C. Ketika join jadi satu perusahaan, maka kemungkinan besar yang berdiri antara B atau C. Jadi salah satu harus dilebur. Tujuan utama merger biasanya adalah satu, berdasar pangsa market atau market share. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya. Yang ketiga, memperkuat posisi kompetitif di pasar. Keempat, memperoleh sumber daya baru seperti teknologi, tenaga ahli, ataupun modal. Contoh sederhana seperti yang saya bilang, merger ada dua, merger horizontal dan merger vertikal. Merger horizontal penggabungan dua perusahaan yang bidang usaha yang sama. Misalnya dua bank bergabung menjadi satu bank yang lebih besar. Contohnya kayak Bank BUMN tuh, Bank Syariah kan digabung semua, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah. Merger vertikal penggabungan dua perusahaan terlebih di tahapan berusia berbeda. Contohnya pabrik bahan baku tergabung dengan perusahaan yang mengelola bahan baku tersebut. Yang ketiga, merger konglomerat penggabungan dua perusahaan bergerak di bidang usaha berbeda. Contohnya perusahaan makanan tapi tidak gabung di perusahaan elektronik. Nah, perbedaan merger sama akuisisi dan konsolidasi. Aspek akuntansi dalam merger. Dalam akuntansi, merger dilihat sebagai penggabungan laporan keuangan dua perusahaan. Ada dua metode yang biasa digunakan. Yang pertama, metode purchase atau pembelian. Salah satu perusahaan dianggap membeli perusahaan yang lain. Aset dan liabilitas perusahaan diakuisisi berdasarkan nilai wajar atau fair value. Selisih antara harga pembelian dan nilai wajar aset bersih disebut goodwill jika lebih tinggi, atau gain atau bagian purchase jika lebih rendah. Metode pooling interest yang kedua digunakan jika dua perusahaan bergabung secara setara atau tidak ada yang beli atau membeli. Aset, kewajiban, dan ekuitas digabungkan berdasarkan nilai buku atau book value bukan nilai pasar. Ketiga, tidak ada pengakuan goodwill. Catatan, di Indonesia yang ngatur ini PSAK 22 tentang kombinasi bisnis. Metode purchase akuisisi lebih banyak digunakan. Kedua, aspek pajak dalam merger. Merger juga memiliki konsekuensi pajak, tergantung pada bentuk dan tujuannya. Beberapa penting, pengakuan pajak atas aset. Jika aset perusahaan dileburi oleh perusahaan hasil merger, bisa menimbulkan PPh atau selisih buku. Penetapan aset ini sesuai dengan fasilitas pajak yang pemerintah pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPh. Ke goodwill dan amortisasi. Goodwill yang timbul dari merger bisa diamortisasi selama jangka waktu tertentu sebagai biaya fiskal. Artinya dapat mengurangi penghasilan anak pajak ya, nanti diakui secara laporan pajak juga. Kompensasi kerugian. Jika perusahaan melebur memiliki rugi fiskal, rugi tersebut tidak otomatis dikompensasikan ke perusahaan hasil merger, kecuali dapat izin dari DJP. Terus ada fasilitas perpajakan. Merger dilakukan untuk efisiensi usaha, bukan pengiraan pajak. Dapat memperoleh fasilitas bebas pajak sesuai PP 57 tahun 2010 dan PMK 52 yang digaris miring di angka 10 2017. Yang ketiga, aspek manajemen keuangan dalam merger. Dalam sisi manajemen keuangan, merger berfokus pada perencanaan, pembiayaan, dan analisis perusahaan. Yang penting diperhatikan adalah satu, penilaian perusahaan. Jadi kita nilainya pakai discounted cash flow, plus earning ratio atau net asset value. Terus dua, sumber pendanaan merger. Biasanya berasal dari kas internal, bisa dari pinjaman atau penerbitan saham baru. Tujuan utama merger adalah terciptanya sinergi, misalkan efisiensi biaya, peningkatan laba, atau memperkuat posisi keuangan. Nah, ini beberapa kesimpulannya seperti yang saya bilang. Kalau secara akuntansi, dia fokusnya pada pencatatan aset, liabilitas, dan goodwill. Contohnya nanti perlu barang keuangan. Kalau pajak pengalian aset, fasilitas bebas pajak, jadi bisa timbul PPh atau bebas pajak. Manajemen keuangan, penilaian nilai perusahaan dan pendapatan dan pendanaan. Terus dampaknya efisiensi, peningkatan nilai perusahaan. Nah, ini contoh kasus yang Excel yang dikasih dosen. Yang pertama, gambar umum. Jadi merger ini Excel sama Smartfren sama Smart Telecom join, jadi digabungin. Nah, akhirnya sekarang jadi secara umum dibubarin ya 16 April 2025. Tujuan utamanya membentuk perusahaan telekomunikasi yang lebih besar, efisien, dan kompetitif.
untuk memperkuat posisi pasar dan mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Tujuan program merger ini diharapkan satu, entitas yang lebih kuat secara komersil di pasar telekomunikasi Indonesia, efisiensi biaya operasional mulai konsolidasi infrastruktur menara, jaringan dan sumber daya. Ketiga, kualitas jaringan lebih baik serta kesiapan penerapan teknologi 5G. Nah, ini prosedur dan struktur penggabungan tanggal 10 Desember 2004 antara XL Smartfren, ST dan Axiata Investment dan pemegang saham pengendali Smartfren. Setelah merger, aset dan kewajiban Smartfren dan ST dialihkan secara hukum ke XL. Pemegang saham Smartfren ST akan menjadi pemegang saham XL baru. Terjadi perubahan pengendali dari Axiata Group menjadi AGN, WIN, GND, BMT sebagai pengendali bersama. Sio konversi saham, pemegang saham Smartfren dan ST akan mendapatkan saham baru XL berdasarkan rumus konversi. Hasilnya pemegang saham XL yang ada terdilusi sekitar 27,9% setelah merger. Nah, kelima, aspek akuntansi dan pajak. Jadi XL ini menggunakan metode akuisisi purchase method sesuai SHK 103 kombinasi bisnis. XL menjadi pengakuisisi akuntansi sedangkan Smartfren dan ST sebagai pihak yang diakuisisi. Aset dan kewajiban Smartfren dicatat berdasarkan nilai manajer, fair value, dan selisih diakui goodwill. Terus mengenai aspek pajak, PP Badan 20% dari pengalihan aset tidak dikenakan PPN karena ketiga perusahaan adalah pengusaha kena pajak. BPTB maksimal 5% berlaku jika pengalihan tanah bangunan. Kerugian pajak Smartfren dan ST tidak bisa dihilangkan ke XL setelah merger. Nah, dampak terhadap karyawan dan pemegang saham gimana? Karyawan dari 3 perusahaan akan diperlukan secara adil dan setara dengan opsi tetap bekerja di XL atau menerima pesangon sesuai UU Ketenagakerjaan U13 2003 dan PP 35 2021. Pemegang saham minoritas yang tidak setuju berhak meminta pembelian kembali sahamnya oleh perusahaan buyback adalah dengan harga wajar. Terus struktur organisasi dan keuangan baru. Struktur organisasi XL setelah merger akan disusun ulang untuk efisiensi dan sinergi sumber daya. Disusun pula laporan keuangan performa. Jadi digabung lagi nih XL Smartfren ST per 30 September 2024 yang menunjukkan peningkatan gabungan pendapatan sekitar 32,9 triliun. Resiko identifikasi pada integrasi operasional dan budaya, keterlambatan perizinan regulator dari OJK dan Kominfo, dan kemungkinan gangguan sementara terhadap operasional selama masa transisi. Kesimpulannya, merger Smartfren ST bertujuan untuk menciptakan entitas telekomunikasi besar dengan efisiensi biaya tinggi, jaringan dan kesiapan teknologi 5G. Secara hukum dan akuntansi, merger ini dilakukan dengan metode akuisisi, di mana XL menjadi perusahaan lembaga gabungan. Dampaknya mencakup perubahan struktur kepemilikan, efisiensi jaringan, peluang investasi baru, dan penguatan posisi di industri telekomunikasi Indonesia.